Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan memperbaiki sebuah laptop Asus. Problemnya adalah muncul tampilan seperti ini. Kita akan coba nyalakan. Laptopnya mau nyala, cuma muncul tampilan seperti ini. Kelihatan ya, reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key. Baik, ini untuk teknisi yang sudah hafal pasti sudah punya prediksi nih ya. Bagi pemula mungkin, atau bagi pengguna laptop mungkin bingung juga kenapa tiba-tiba laptopnya seperti ini. Nah, sahabat semuanya, khusus untuk pengguna laptop jadi problem ini, tulisan ini menunjukkan bahwa intinya adalah harddisknya atau SSD atau perangkat yang sejenis itu, disk drive-nya itu tidak terdeteksi, atau dengan kata lain gini, jadi OS-nya tidak bisa bekerja. OS itu Windows ya, secara umum Windows-nya tidak bisa bekerja. Ini mati sendiri ini. Windows-nya nggak bisa bekerja, sehingga seharusnya setelah nyala ini terus masuk ke Windows ya, karena Windows-nya dianggap tidak terdeteksi gitu oleh sistem, maka muncul tampilan seperti itu tadi. Terus penyebab Windows-nya nggak bisa bekerja, nah itu salah satunya adalah karena harddisknya rusak atau tidak terdeteksi oleh sistem di mainboard. Coba kita nyalakan lagi. Untuk kondisi seperti ini kita bisa memastikan kondisinya di BIOS ya. Kita bisa cek apakah harddisknya memang rusak atau tidak di BIOS. Nggak bisa nyala ini. Ya, sekarang jadi mati total ini. Baik, kita akan coba menggunakan charger yang lain. Ya, rupanya chargernya bermasalah juga. Jadi itu tadi problemnya ya. Jadi kita bisa masuk ke BIOS. Coba kita kondisikan dulu. Tuh, baterainya masih ada. Coba reset, stop. Oke, kita masuk ke BIOS. Nah, di sini kita akan melihat, memastikan ya, kita bisa memastikan. Oh, berarti chargernya ini tadi rusak, nggak masuk. Cuma tadi pas baterainya masih ada. Baik, kita akan kondisikan dulu. Baik, kita nyalakan lagi. Kita langsung masuk ke BIOS ya. Oke, ini tampilan BIOS sahabat semuanya. Kemudian kita bisa masuk ke boot. Nah, di sini seharusnya ini ada muncul menu boot option priority ya. Boot option 1 ini ada HLDT DVD ya, ini DVD. Nah, seharusnya ini ada harddisk juga. Mungkin boot option 2 atau yang pertama harddisknya. Jadi ini cuma kedetek DVD-nya saja. Harusnya disk drive itu kedetek juga di sini.
Nah, ini nggak terdeteksi. Jadi kalau kondisinya seperti ini bisa dipastikan harddisknya tidak terdeteksi oleh sistem di motherboard. Mungkin harddisknya rusak atau BIOSnya korup atau ada problem di mainboard juga bisa. Misalnya suplai tegangan yang ke harddisk itu hilang misalnya, atau ada komponen lain yang rusak. Nah, tentu untuk memastikan kita harus cek dulu harddisknya ya. Kita harus bongkar laptopnya nih. Baik, kita akan matikan dulu laptopnya, kita akan cek harddisknya. Baik, kita sudah lepas bautnya, kita akan bongkar. Langsung terlepas. Terlalu galak lepas. Baik, sudah bisa terlepas. Nah, kita langsung bisa lihat di sini, ini harddisknya ya. Ini harddisknya. Biar lebih aman kita harus lepas dulu baterai. Jadi langkah yang akan kita lakukan ini adalah memastikan dulu harddisk. Baik, sudah aman. Kita bisa lepas harddisknya. Untuk baut yang susah dilepas, tekan sekuat-kuatnya, baru diputer ya, jangan asal diputer. Kalau asal diputer nanti del bautnya. Baik, ini harddisknya. Kita bisa tes menggunakan portable. Ini kalau bukan teknisi susah ya, nggak punya portable. Kita pakai portable, kita tes tentu pada laptop yang lain ya, biar kita bisa memastikan kondisi harddisknya. Nah, ternyata sepertinya normal ini harddisknya. Baik, kita pastikan harddisknya normal ternyata. Mungkin soketnya barangkali, atau mungkin dengan dilepas baterainya sudah bisa normal. Bisa saja, maka kita akan coba tes lagi ya. Lepas kemudian kita pasang lagi. Kita coba nyalakan lagi laptopnya. Siapa tahu ada yang berubah.
Ternyata tetap saja kita bisa cek ini ya, harddisknya tidak ada, karena itu pakai harddisk biasa. Kita bisa rasakan kalau harddisk ini normal, dipegang gini ada getaran, meskipun lembut ada getaran ya harusnya. Ini kok rasanya kok sepi sekali. Atau kita bisa dekatkan telinga, ada respon nggak sih ini harddisknya. Buat kita matikan, kalau ada suplai tegangan ke harddisk, kalau dimatikan paksa biasanya ada bunyi ciklik gitu. Coba kita matikan sambil kita dengarkan. Sama sekali nggak ada suaranya sepertinya. Sama sekali nggak ada suaranya. Kalau kondisi seperti ini, kemungkinan memang suplai tegangan yang ke harddisk ini hilang ya. Problem ada di mana? Nah, kita harus cari dulu, bisa di childboardnya ini. Kalau mungkin ada komponen di bawah sana, bisa juga di mainboardnya. Baik, kita matikan. Tentu kita harus bisa mengakses mainboardnya kalau sudah begini. Nah, kalau sudah begini sahabat semuanya, ini tentu hanya teknisi tertentu yang bisa. Kalau pengguna laptop nggak punya basic elektronika, akan sangat beresiko untuk melakukan perbaikan yang kondisinya seperti ini. Atau bisa juga mungkin pengen tapi alatnya nggak punya, jadi sebaiknya dia dibawa ke teknisi yang bisa dipercaya. Baik, kita akan lanjut mencari tahu apa yang menjadi sumber permasalahannya. Apakah bisa disebabkan karena BIOS? Bisa juga. Atau mungkin EC-nya ini rusak? Bisa juga. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Kok kendor sekali? Baik, ini motherboardnya. Ternyata nggak ada komponen apa-apa di bawah ya, di bawah childboard ini. Itu masalah ada di motherboardnya, kemungkinan besar. Kita pas dulu childboard. Mungkin nggak ininya rusak? Mungkin juga, karena
koneksi dari harddisk ini masuk ke mainboard lewat port ini. Kita bisa coba bersihkan. Kita coba lagi ya. Baik, kita akan masukkan chargernya. Kita coba nyalakan. Kita rasakan nanti getarannya. Kok lip. Sepertinya sudah nyala, saudara. Ini sudah ada getaran. Nah, ini rupanya ternyata ini lampu harddisk ini. Kalau kita lihat di casing ya, nah ini lampu harddisk ini. Sepertinya ini menunjukkan bahwa harddisknya bekerja, lampu ini ya. Tadi kelip-kelip ya. Coba kita tunggu lagi, barangkali ada proses lagi. Tapi sepertinya sudah bisa ini. Saya bisa rasakan getarannya, meskipun lembut. Tuh, ada proses ya, ada klip-klip. Sebagaimana pada CPU itu ya, kalau harddisknya lagi kerja itu ada lampu harddisk yang kedip-kedip. Cuma ini mengkotor sekali kipasnya juga. Itu perlu kita sekalian bongkar, perlu kita maintenance, kita bersihkan. Casingnya juga ini kotor sekali. Coba kita tekan tombol powernya ya. Seharusnya ada ketika kita tekan tombol powernya, seharusnya harddisknya ada proses, dia pasti ini kedip-kedip nanti. Diam ya, tekan lagi. Tuh kedip-kedip itu, tuh kedip-kedip. Nah, mati, shutdown. Ini berarti harddisknya nyala. Oke, kita mau pasang lagi, sahabat semuanya. Nanti kalau sudah normal baru kita bersihkan. Sorry, lupa.
Oke, sementara gitu dulu kita pastikan aman kabelnya. Monitor sudah connect. Kita pasang harddisknya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nyalakan. Kita lihat harddisknya ya, ini proses harddisk ini klip-klip tuh ya, ini loading mau masuk ke Windows. Jadi itu sahabat semuanya ya, ternyata problemnya tadi adalah koneksi antara harddisk dan mainboard tidak sempurna koneksinya. Penyebabnya adalah konektor yang di sini tadi itu kotor. Nah, ini ada getaran kalau sudah gini. Jadi ini adalah salah satu, sekali lagi ini salah satu penyebabnya harddisk tidak bisa terdeteksi oleh sistem yang ada di mainboard. Salah satu ya, tidak selalu seperti ini solusinya. Bisa juga tegangannya yang ke sini, suplai tegangan yang masuk ke harddisk ini hilang karena ada komponen yang rusak di mainboard juga bisa. Jadi penyebabnya macam-macam. Baik sahabat semuanya, ini coba akan kita bersihkan dulu. Yang jelas itu ya, itu tadi penyebabnya kita sudah tahu, solusinya sudah ada ya. Sahabat semuanya sudah bisa lihat hasilnya. Saya kira untuk pembersihan ini nggak perlu kita bikin video. Baik, thank you for watching. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat semuanya, baik pengguna laptop maupun teknisi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.